Oke, 45 orang. Oke, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bisa share screen ini. Oh ya, sebentar Pak. Coba. Sudah Pak. Oke. Saya akan menjelaskan rincian dari pertemuan pertama. Pertama adalah sumber beban. Nanti yang kedua fokus pada angin. Ya. Secara umum sumber beban berlaku untuk semua sistem struktur, baik struktur landed ya lantai 1, kemudian low rise building lantai 4, 5, 6, 7, 8, kemudian high rise building. Oke, sepintas ya, ini mungkin sudah saya sampaikan di SK3. Jadi semua merancang pada bangunan ya, pada bangunan, tidak hanya bangunan gedung, banyak macam-macam, ada bangunan sarana listrik ya, itu subtap itu, kemudian bangunan bangunan itu banyak, bangunan bendungan itu juga bangunan ya, tapi kalau bangunan gedung itu khusus pada building, bangunan gedung ya. Oke. Sumber pembebanan pada bangunan secara umum sama ya, saya katakan sama. Pertama geofisik ya, geofisik itu yang berlandaskan pada bumi ya. Pertama gravitasi ya. Nah, pada bangunan gedung gravitasi itu adalah menghitung atau memandang atau mengkoreksi semua beban yang dihitung berdasarkan gravitasi. Jadi beban bangunan itu sendiri, kemudian isi di dalam bangunan gedung itu sendiri, baik manusia maupun furniture maupun alat itu ya, itu geofisik dari gravitasi. Kemudian ada gaya nuklir lemah ya. Daya nuklir lemah itu ada yang kalau di buku itu ada yang berasal dari bangunan itu sendiri ya, yang ahli fisika itu di dalamnya itu ada pecahan kimia, zat kimia atau nuklir yang pecah gitu ya. Kemudian di dasar di dalam dekat pondasi itu juga ada nuklir lemah yang bisa jadi mempengaruhi bangunan gedung ya. Nuklir lemah ini ada, tetapi seringkali tidak diperhitungkan dalam bangunan gedung ya, karena memang kecil sekali, lemah sekali walaupun ada. Seismologi ya, seismologi itu getaran-getaran yang berasal dari gunung gitu ya, gunung, kemudian barangkali adanya getaran tanah, pokoknya ya, berasal dari tanah yang berasal bisa dari gunung ya, mungkin kereta api lewat gitu ya, atau kendaraan-kendaraan lewat di jalan, kemudian di sekitar kita itu ada bangunan gedung ya. Kemudian meteorologi itu alam ya,
Oke. Ya. Kemudian ada yang buatan, ya, tadi yang dari alam, geofisik, pengaruh bumi, ya. Kemudian buatan, itu ya, itu ini tegangan dan tegangan terkekang ya. Terkekang itu jadi antara kolom dan balok, kolom dan kolom kemudian dibuat balok, ya balok yang dikekang atau diprategang itu ya. Yang jelas buatan dalam konstruksi itu sendiri, ya. Buatan yang lain, ya dinamis variasi waktu, ya. Ini sebuah rangkaian struktur atau sistem struktur yang memang dibuat, ya dibuat apa ya? Misalnya sebuah jembatan, misalnya ya jembatan itu dibuat sambungannya antara sendi dan roll, ya itu termasuk di dinamis ya, buatan struktur dinamis variasi waktu ya, dalam kurung variasi waktu bisa jadi didesain pada waktu-waktu tertentu gitu ya. Sebuah sistem struktur itu akan berlaku berbeda ya. Yang jelas buatan dalam desain ya. Tadi gravitasi ya ada di penghuninya ya. Kemudian di bangunan sesuai dengan fungsi bangunan ya, penghuninya akan berbeda bila bangunan itu berfungsi sebagai kantor ya, pabrik ya, pasar dan sebagainya akan berbeda-beda sesuai dengan karakter fungsi bangunan ya. Mestinya bangunan pabrik seperti mall atau supermarket dia akan orang banyak dan bergerak gitu ya, orangnya jalan-jalan, itu juga perhitungan strukturnya akan berbeda dengan bangunan rental office misalnya, bangunan kantor atau bangunan sekolah ya. Beban mati ya, beban mati itu bangunan itu sendiri ya. Beban mati itu beban-beban yang ada di dalam konstruksi ya. Jadi beban konstruksi ada sendiri ini ya. Beban mati itu ya meja kursi misalnya ya, alat-alat di dalam bangunan itu dihitung sebagai beban mati ya. Sebenarnya beban mati, beban konstruksi itu sendiri juga beban mati ya. Penghuni itu beban hidup. Oke, ini ya meteorologis berarti meteorologi ya, tadi air, tanah ya. Bangunan itu juga akibat tanah yang biasanya banyak air, itu juga biasanya akan mengalami penurunan ya. Ada tekanan ya, ini saya cepat saja. Secara ringkas nanti Anda bisa bisa mengambil dari bukunya Wolfgang Schuler ya, High Rise Building gitu ya. Terjemahannya banyak, juga relatif murah bukunya. High Rise Building yang saya pakai sampai sekarang untuk saya mendesain bangunan tinggi gitu ya. Itu juga sampai sekarang, walaupun itu di tahun 91 kalau nggak salah ya bukunya itu, tetapi relatif di Indonesia gitu ya, relatif di Indonesia masih relevan untuk dipakai gitu ya. Di luar mungkin sudah bangunannya sangat tinggi ya, sangat-sangat tinggi, skyscraper, mungkin buku ini sudah harus banyak tambahan ya. Ini saya singkat saja. Nah, nanti yang fokus adalah pada angin ya. Angin ini sebagai gaya lateral yang cukup dan harus diperhitungkan ya. Nanti saya fokus ke sana. Ada angin tetap dan ada angin yang turbulen atau tiba-tiba atau angin hujan ya. Nah, hujan dan salju, nanti kita di Indonesia ada hujan angin gitu yang cukup besar dan harus diperhitungkan. Kemudian ada volume terkendali, ini sipil banget ya, saya sendiri kurang
kurang memahami betul ya volume terkendali ini apa ya eksistensinya seperti apa. Saya sendiri kurang paham gitu ya. Dijelaskan pun saya kurang memahami ya. Tetapi ini kalau dalam struktur, ahli struktur bilang ini tidak terlalu dalam bangunan gedung. Mungkin dalam bangunan bendungan itu akan sangat ya, karena volume terkendali, semakin tinggi air di bendungan itu pasti perhitungannya semakin besar. Ya, kalau di bangunan gedung mungkin tidak banyak ya. Kalau hujan, angin gitu ya, itu sangat berpengaruh. Nah, pembebanan jangka panjang ya, mungkin air itu ya, perubahan suhu, airnya mungkin berubah suhu dan sebagainya. Oke, kelembapan. Tadi yang buatan secara terinci ada tegangan tertekan, ya, pre-stress itu betul berarti pre-stress ya. Kemudian ada ngecor yang kurang, gitu ya. Kemudian ditambah di SK2 juga Pak Samsudin memberikan halo, saya masih nyambung ya? Masih, Pak. Pak, halo. Masih, Ya, Pak. nanti kode ya, oke. Di SK2, SK3 bisa disampaikan Pak Samsudin juga, jadi posisi struktur persyaratannya itu harus timbang, stabil, kuat, ya kaku. Ya, keadaan setimbang itu artinya dia diam. Ya, kalau bangunan itu bergerak berarti dia runtuh atau tidak mendekati tidak stabil. Ya, stabil geometrik itu rangkaian kolom balok ya kolom dan balok dia stabil. Jadi portal yang ada itu harus stabil, tidak boleh bergoyang. Kuat ya, kuat dan kaku itu dalam memposisikan dia harus diam. Ya, oke. Saya stop screen dulu, saya lanjutkan ke angin. Ya, beban tadi, beban angin. Ini yang mendapat mungkin yang saya soroti sedikit sebelum ke apa namanya dari struktur bangunan sistem struktur ya. Oke. Saya nambah memfokuskan kenapa angin ini saya soroti betul karena untuk SK4 ya, high rise building, bangunan tinggi. Jadi bangunan semakin tinggi ya. Jadi fasad dari sebuah bangunan itu akan diterpa angin yang cukup tinggi, semakin tinggi bangunan semakin besar tekanannya. Itu ya. Jadi yang di atas semakin besar ya. Nanti yang kedua ya, itu di tanah. Ya, di tanah apabila ada gempa, ya gempa, maka bangunan ya bangunan akan bergoyang ya. Tetapi posisi paling bawah harus diam di tanah ya. Yang akan berpengaruh adalah yang paling ujung. Paling ujung itu yang paling apa namanya? Paling bergoyang gitu ya. Paling goyangannya itu hampir sama dengan tekanan angin. Ya. Jadi gaya lateral akan sangat berpengaruh pada bagian atas dari permukaan tanah. Ya, permukaan tanah ke atas. Ya. Itu oleh angin dan dua oleh gempa pun yang akan berpengaruh adalah yang di atasnya.
bukan di bawahnya. Ya. Oke. Nah, ini ada ya di buku Wolfgang Schuler juga di Harris Building ya, ada satu cara mendeteksi bahwa di bawah ini ya, di bawah sebelah kanan, sebelah kiri bawah itu sebuah fasad bangunan ya, sebuah fasad bangunan, bangunannya kalau nggak salah 90 feet. 90 feet itu berarti sekitar, kok 90 feet? 1 feet-nya itu 30 cm ya, betul. 30 lantai ya, 30 lantai 900 ya, 900 feet ya, bukan 90 ya. Jadi 30 lantai kurang lebih ya, 30 lantai kali 4 katakanlah berarti 100 sekian meter ya. 100-an ya, antara 100-120 meter di sebuah fasad ini. Oke, ya. Di satu fasad ini gitu ya, ini fasad ya. Fasad ini ya. Ya. Ini diterpa angin ya, diterpa angin ya, diterpa angin. Ternyata di paling bagian kurang lebih ya, sepertiga di atas dan sepertiga di bawah ya, dengan ketinggian kalau nggak salah ya sekitar 30 lantai ya, 30 lantai. Ini ada di 60 atau 40 ini ya. Kalau salah 60 ya. 60 PSI ya. PSI itu itu satu PSI 2 LB dibagi ya, dibagi luasnya ya, dibagi luas itu ya, dibagi seluas apa wajah ya fasad bangunan ya. Oke lah, nanti Anda bisa baca, barangkali saya salah ya, barangkali keliru. Jadi di atas ini sepertiga di atas ada tekanan ya angin sebesar 60, 80 dan di tengahan di pertengahan di bawah itu ada 45. Ya. Nah, nanti di rata-rata seluruh wajah bangunan ini ya akan mendapatkan rata-rata tekanan di wajah bangunan. Ya. Nah, material yang ada di depan ini akan sangat berpengaruh. Misalnya kaca. Nah, perkuatan kacanya seperti apa? Karena dia harus menerpa angin. Ya, harus menerpa angin sebesar itu. Ya, sehingga pemilihan strukturnya yang macam apa? Ya, pemilihan konstruksi ya, pemilihan bahan untuk mengantisipasi beban seluas itu seperti apa? Ya. Nah, menarik sekali penelitian fasad ini akan akan berpengaruh pada fasad bangunan. Ya, fasad bangunan. Ya, oke. Di penelitian itu di bawahnya ini di gambar sebelah kanannya ini dikasih lubang. Ya, di bawahnya dikasih lubang. Ya, dikasih lubang. Dikasih lubang. Ternyata tadi apa namanya? Garis-garis ya, garis-garis kontur tekanannya itu ini ya menjadi lebih kecil ya, di sini 40 gitu ya, di sepertiga ke tadi ya, kalau kita bagi akan berubah ya, akan berubah ya, sehingga terutama dalam menerima bebannya. Ini kan 80 ya tinggi ya, ini malah tengahnya 70, di samping kanan kirinya 40 ya. Ya.
ini 80, ini kok minus ya. Ya. Tiba-tiba minus semua. Sehingga ya ini titik mungkin ya. Ya. Di atas 80 hanya bagian kecil gitu ya. Ya. Bagian kecil. Nah, strukturnya berubah begini ya. Sehingga kalau digambarkan arah anginnya ya, ini ya, posisi menerpa ya, kemudian balik, dan ini sebenarnya menerpa kembali gitu ya, dalam ceritanya begitu. Sehingga memang beban di tengah itu sangat besar ya, beda dengan yang sebelah kanan, dia akan keluar lewat ini ya, jadi angin itu akan seperti ini ya. Sehingga di utilitas kemarin ya ceritanya begini, dari cerita ini memang 30 lantai ya, sehingga pada waktu kita membuat high rise building ya, misalnya setinggi 90 lantai gitu ya, ya itu biasanya di bawahnya dikasih lubang ya, nanti di pertigaan sepertiga pertama dikasih lubang ya, ini dikasih lubang lagi. Nah, sebenarnya adalah untuk ini ya, dari teori ini untuk mengurangi beban wajah tadi, sehingga kalau boleh dikatakan begini, angin itu nah dia keluar sana gitu ya, angin yang besar ini juga keluar sana ya, yang menerpa ini akan keluar sana ya, sehingga sebenarnya sistem struktur inilah yang dipakai ya, sehingga lubang ini ya, daripada hanya sekedar lubang, akhirnya dibuat zonase untuk utilitas ya, misalnya airnya ya, untuk air, untuk apapun di sini, tapi utamanya adalah secara struktur ya, sistem struktur dia akan mengurangi beban angin di wajah ya, di fasad itu ya, kemudian dimanfaatkan untuk zona-zona pembagian sarana utilitas. Misalnya AC sentral itu tidak di bawah semua, sealernya ya, nanti ada sealernya itu dizonakan, sehingga beban AHU-nya tidak terlalu tinggi ya. Ini misalnya biasanya sekitar 35 sampai 30 lantai gitu ya. Lantai ini 30 lantai gitu. Ya ini 30 lantai ya. Nah, ini sebenarnya awal kenapa saya lupa istilah dalam dunia manajemen konstruksi itu ada ya. Jadi ini lubang-lubang ini saya lupa ya. Nanti kalau ingat ya. Oke, itu asal mulanya. Jadi akibat dari beban fasad struktur ya, kemudian di lubang di bawah akhirnya dizonakan untuk mengurangi beban struktur dengan melubangi antar lantai di tingkatan tertentu, di zona tertentu. Nah, ini kalau dilihat dari atas gitu ya, itu angin itu dia menerpa semua ini ya, menerpa di wajah ini semuanya ya, sehingga angin itu akan mengakibatkan turbulensi itu ya, istilahnya turbulens ya. Nah, tetapi dengan membuat lubang ini ya, jadi velocity-nya itu dia akan terbagi menjadi kecil ya. Kalau ini kan sana itu ya, ke sana nah sana kemudian kembali lagi, jadi terbagi menjadi 3 ya. High velocity air flow ya, udaranya akan memang besar ya, besar di lubangnya besar, tapi di beban ini menjadi terkurangi, yang tadinya seluas ini menjadi terkurangi menjadi minimal tadi ya. Itu asal usul dari sistem struktur pembagian di fasadnya menjadi beberapa zona. Awal mulanya adalah karena memang beban fasad bangunan terhadap
angin. Ya, ini karena penemunya Eddy ya dinamakan ya, ini namanya ada angin yang menerpa si teks gitu ya. Apa alangkah indahnya nanti mudah-mudahan kita bisa membuat sebuah apa namanya pergerakan angin di studio mini kita dengan apa namanya udara asap itu ya, udara asap sehingga kelihatan arah-arah angin itu jika fasad itu. Seluas fasad itu akan mendapat tekanannya berapa, gitu ya. Ini ada rumusnya, ya. Boleh kita tahu mendalam, silahkan. Itu sebenarnya sipil banget gitu ya, sipil banget ke sana. Tetapi kita harus tahu karena adanya angin yang cukup kencang dengan meteorologi hariannya, misalnya di pantai itu kecepatan angin sore atau pagi hari itu sekian, berarti yang terpenting adalah kita tahu di sana ada banyak angin, ya banyak angin yang menerpa fasad, maka fasad untuk menghindari angin tadi, ya apalagi angin laut ya membawa garam itu juga harus dipertimbangkan. Anginnya membawa garam juga harus diantisipasi angin itu tidak membebani wajah bangunan ya, sehingga akan berpengaruh terhadap desainnya. Oke, ini kemarin ya. Tentang beberapa beban ya, beban secara keseluruhan baik alami maupun buatan, dan yang kedua angin ya. Kemudian yang lebih penting karena yang akan mengantarkan tugas saya langsung ke ini. Sudah kelihatan ya? Sudah, halo, Pak. Ya, tentang kolom dinding ya. Oke. Oke. Mudah-mudahan sedikit lagi nih baterainya. Oke. Mengawali ya sebelum lebih lanjut, ada di dalam struktur bangunan tinggi ya atau high-rise building ya ada hal-hal yang perlu diingat betul ya. Ada 3 unsur ya yang lazim biasanya ya yang dikenal, yaitu unsur linier ya. Unsur linier itu kan berarti garis gitu ya, atau batang linier ya. Yang sering kita lihat di keseharian ya, mungkin karena memang di sekitar kita bahkan Jakarta pun itu bangunan-bangunan lantai ya, di sana sebagian besar atau bahkan seluruhnya itu menggunakan unsur linier ya, unsur liniernya hanya ada kolom dan balok ya, kolom dan balok ya. Nah, semua gaya ya aksial maupun apapun ya bekerjanya hanya pada kolom dan balok ya. Jadi kalau boleh di satu
ini saya sketkan begini ya. Ini ada balok, ya balok terus sampai lantai berapapun selama dia masih mampu ya strukturnya hanya ini kolom dan balok gitu ya. Pak lah terus misalnya ada di dalamnya ada lift, bagaimana? Ya lift pun ditumpu oleh kolom dan balok. Ya. Andaikan lift kemudian dibungkus, ya bungkusnya boleh saja tidak harus beton. Ya dia dengan dinding biasa, bahkan bata ringan pun tidak masalah. Tetapi lubang lift itu ya lubang lift ya lubang ya bidang ya, bidang. Jadi kalau linear itu garis ya, mungkin biar gampang saya suka menyebut unsur garis itu ya, garis vertikal dan garis horizontal, linear, permukaan bidang. Nanti juga ada bidang vertikal dan bidang horizontal. Nah, unsur permukaan berupa dinding. Ya. Nah, dinding ini jangan dibayangkan ya dinding dinding batu bata, gitu ya. Dinding batu bata. Ya, dinding ini adalah dinding akibat dari kolom tadi linear, kolom kecil-kecil yang tidak lagi mampu mendukung beban, sehingga kolom itu kolom yang ini saya sekat lagi ya, atau dengan warna yang lain. Jadi tadi ada kolom ini ya, kolom. Kemudian kolom itu disatukan ya. Kolom-kolom terus dijejer itu ya, kolom yang dijejer-jejer ya. Karena kolomnya besarnya sama kemudian dijejer sama, berarti dia akhirnya menjadi panjang dan menjadi dinding. Ya. Jadi kalau boleh saya sekatkan begini, tadinya kolomnya ini segini. Kolom. Ya, ini ada beban. Ya, beban vertikal ya. Nah, karena bebannya tidak hanya vertikal, beban horizontal juga terlalu besar, sehingga kolom ini harus dibesarkan lagi, tambah gitu misalnya. Ya, kemudian kolom itu ditambah lagi, ya tambah lagi. Kolom itu ditambah lagi karena bebannya. Nah, akibatnya ya, semakin karena panjangnya kolom-kolom yang disambung-sambung tadi, dia menjadi satu, gitu ya. Jadi satu, misalnya saya batasi sampai sekian aja dulu, gitu ya. Akhirnya menjadi dinding, gitu kan. Nah, akhirnya kolom itu menjadi sebuah dinding atau sebuah permukaan. Ya, bisa berlubang atau berangka, ya. Dia mampu menahan gaya aksial maupun rotasi tadi, ya. Karena gaya dari atasnya semakin besar dan gaya dari sampingnya juga semakin besar. Ya. Sehingga kolom itu tidak mampu lagi. Akhirnya kolomnya diperkuat, melebar seperti dinding. Gitu. Ya, seperti dinding. Sehingga dia tidak lagi sebagai linear, tetapi dia sebagai sebuah
permukaan ya, atau dinding. Itu kalau vertikal. Ya. Nah, karena gaya horizontalnya ini semakin besar dan besar sekali, ya, besar sekali. Unsur linier yang berupa balok, ya, tadi kan kolom ini ya, kolom menjadi unsur dinding, itu, ya. Nah, balok yang tadinya juga linier tadi garis, ya, sama. Ya, tadi ini saya sketkan gini ya. Ini balok misalnya. Sorry. Balok begini ya. Ini misalnya balok sana. Kurang jelas sedikit. Ya, ini balok ya. Mudah-mudahan kebayang gitu ya. Ya. Fungsinya fungsi balok. Ya, fungsi struktur. Kelas jam ya. 10 aku baru masuk. Ya. Jadi plat ini ya hati-hati, plat di sini adalah plat sebagai sistem yang berada di atas itu sebagai lantai. Kamu mau makan lagi? Aku soalnya jam. Oke. Ya, jadi beban balok sebenarnya ya karena bebannya berat tadi akhirnya menjadi balok itu gabung menjadi melebar seperti plat lantai. Ya, di sini disebut plat. Ya, jangan terketoh dari plat lantai yang berada pada sistem struktur unsur linier. Ya, antar balok dengan balok karena dicor biasanya dicor plat. Ya, plat lantai oke. Tapi itu bukan struktur, bukan sistem struktur. Tetapi nanti kalau di unsur bidang, unsur permukaan ini, plat ini adalah sebagai sistem struktur. Ya, lah untuk membedakan, ya biasanya saya ataupun teman-teman sipil membedakannya adalah slab, ya, plat slab, gitu ya. Plat itu untuk mengantarkan. Nah, platnya sebagai apa? Nah, kalau plat lantai saja itu berarti pada sistem struktur untuk unsur linier. Ya, sedangkan plat slab itu berarti dia menjadi sistem struktur. Ya. Nah, bagaimana posisinya? Ya, kalau misalnya ini gambar yang di ya ini di sini misalnya gitu ya. Ya, ini. Nah, ini jadi menyatu dengan dengan sistem bidang tadi. Nah, ini adalah plat yang saya buat di sini adalah plat sebagai sistem struktur, ya, sebagai sistem struktur bidang permukaan plat, ya. Nah, mudah-mudahan bisa bedakan ya. Kalau di unsur linier, sistem strukturnya adalah balok dan kolom. Ya, plat yang kita injek itu adalah non struktural, plat lantainya. Tetapi di unsur permukaan, ya unsur permukaan, plat itu atau slab, lebih pasnya slab, plat slab itu sebagai sistem struktur. Ya udah kita bicara linier dan permukaan atau bidang. Ya belum penerapan dalam sistem strukturnya. Ini kita bicara unsurnya dulu, linier, permukaan. Nah, kemudian spasial. Ya. Spasial. Ya. Unsur spasial artinya ruang gitu ya. Spasial meruang. Ya, saya lebih suka unsur meruang. Jadi dia berbentuk ruang. Ya. Nah, sebenarnya ya begini.
unsur permukaan ya, karena bebannya memang besar sekali, bebannya besar, sehingga dia berdiri sendiri sebagai bidang tidak mampu. Ya. Jadi misalnya tadinya satu bidang begini, misalnya gitu ya, satu bidang, misalnya ini gaya horizontal terutama yang besar, ya sudah dibesarkan dari kolom menjadi bidang itu, ternyata bebannya juga masih kurang, makanya harus diantisipasi lagi pada bidang kedua. Bidang kedua di belakangnya ini kan dinding, ya bidang. Ini juga dinding lagi, ya. Nah, kalau dua dinding ini cukup kuat, gitu ya, berarti ya masih berupa unsur permukaan, ya. Tetapi ternyata tidak kuat, ya, karena gayanya tidak hanya dari depan, dari belakang sana ada, gitu ya. Kemudian dari depan sini juga, dari kanan ini juga ada, sehingga ini juga perlu dibuat dinding, ya, sehingga dia dindingnya berupa ruang begini, ya, karena ternyata kalau misalnya beban gempa itu kan dia misalnya gempanya dari sini, ya, gempanya dari sini berangkatnya, ya, menghantam ini, ya, dia akan bergoyang kedorong ke sana, gitu ya. Tapi gempa itu kan balik lagi, ya, gempa itu balik lagi, ya, jadi dia akan mendorong ke arah sana, ya, sehingga perlu perlu kekuatan yang lebih. Nah, kekuatan lebih daripada sekedar bidang tadi itu dengan spasial. Ya, spasial itu yang biasanya berlubang disebut dengan core, ya, core. Jadi sebenarnya dinding yang membuat sebuah ruang. Dinding, kalau dinding ditutup kanan kiri depan belakang kan menjadi sebuah ruang, ya. Nah, core ini biasanya yang untuk untuk jalur-jalur lift, gitu ya, lubang lift. Kalau ini dibagi, misalnya dibagi berapa, ini untuk shaft air kotor, misalnya air bersih, shaft listrik dan sebagainya, ya, yang ini bagian besar ini untuk lift misalnya, dan seterusnya, ya. Nah, core itu bukan utilitas, tapi core itu utamanya adalah untuk kekuatan struktur atau sistem struktur, ya, karena berlubang akhirnya dipakai untuk jalur-jalur transportasi vertikal. Oke. Nah, unsur spasial ini tadi itu kan yang vertikal tadi, ya, kolom vertikal, ya, menjadi dinding vertikal, ya, menjadi core tadi, ya, itu vertikal, ya. Nah, ternyata bidang horizontal pun ya perlu kekuatan, ya, untuk mengokohkan dari unsur core yang vertikal, ya. Jadi ada lagi bisa jadi menyatu. Jadi dari yang plat, ya, yang plat ini, plat itu dari balok, ya. Tadi saya kembali ke atas, ya. Pakai yang apa, ya? Oke. Nah, plat ini, gitu ya, plat ini akibat dari gaya lateral tadi, ya, ternyata belum kuat juga, ya. Akhirnya perlu dua, ya, perlu dua plat itu, ya, dua plat, ya, atas bawah misalnya, ya, atas bawah, ya. Ternyata bebannya tidak hanya dari depan, juga dari samping, maka harus diperkuat juga sampingnya, ya, sehingga berupa lubang begini, ya. Ya, jadi
seperti core tetapi tidur gitu ya, seperti core tetapi dia horizontal. Nah, kalau core kan vertikal ke atas bawah. Nah, ini mendatar. Ya. Sehingga kalau boleh digambarkan tadi itu core yang vertikal ya begini gitu ya. Nah, sudah hampir habis baterainya. Mungkin saya percepat saja ya. Nah, core itu yang vertikal. Nah, ini yang horizontal. Ya. Saya lupa namanya ya, apa ya kalau yang horizontal. Saya carikan lagi. Nanti kemarin juga masih lupa, sekarang lupa lagi. Nah, ini tadi lubang gitu ya. Sorry, ini lubang. Di sini lubang, ini saya silang ya, lubang ke bawah. Ini juga silang, tapi mendatar ya, silangnya mendatar sana. Nah, sekaligus karena ruang itu di dalamnya untuk aktivitas ya, boleh melubangi untuk pintu, boleh ya. Jadi ini pengganti dinding, tetapi sebenarnya dia sistem struktur ya. Tuh ya, ini sebagai contoh unsur linier ya, unsur linier ini kan vertikal ya, ini horizontal ya, unsur dan balok ya, ini baloknya ya. Nah, sistem dinding itu tadi yang ini ya, ini kan kolom ya, ini kolom ya, ini juga kolom ya. Nah, kolomnya ini nanti berjejer, kolom. Nah, akhirnya menjadi dinding ini ya. Sebenarnya kan ini kolom gitu ya, kolom jadi dinding. Nah, ini unsur jadi permukaan jadi dinding ya. Nah, dinding itu bisa boleh berlubang lah, boleh jalan lubang hanya untuk pintu dan sebagainya boleh, tetapi secara keseluruhan dia adalah fungsi wall, fungsi dinding. Nah, ini tadi unsur permukaan tadi ya, ini dinding ya, vertikal, dan ini dindingnya horizontal. Bukan dinding, slab tadi ya, plat tapi slab ya, plat atau slab. Jadi ini adalah sistem struktur ya, artinya kalau dia kita melubangi hanya sekedarnya untuk fungsi tertentu gitu ya, tetapi melubangi semuanya itu akan roboh ya, karena dia menjadi sistem struktur ya. Nah, ini unsur permukaan ya, dinding ya, dan plat ya, platnya berlubang. Oke, ini contoh. Nah, ini di Wolfgang Schuler di buku High-Rise Building juga ada. Nah, ini kalau misalnya dinding-dinding ini ya, ini dinding tapi berlubang ya, karena untuk aktivitas tertentu, tetapi hanya lubang itu saja yang dibutuhkan. Jadi ini strukturnya dengan hampir semuanya dinding ya, sejajar. Nah, ini ada core-nya, ada di tengah ada core-nya, tetapi masih dinding ya, masih dinding ya, karena memang membutuhkan kekuatan, atau memang pada waktu itu euforia ditemukannya beton bertulang ya, sehingga membuat dinding beton bertulang itu masih apa namanya. Nah, ini tadi ya. Jadi yang tadi core vertikal ya, dia membuat struktur horizontal ya. Jadi usul vertikalnya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Oke, mungkin sudah inilah gitu ya. Ini ada core gitu ya. Ya, platnya bukan plat lantai tapi dengan cantilever. Oke. Ya, dan seterusnya contoh-contoh. Nah, ini juga ya, platnya dengan seperti core tapi tidur gitu ya, dan lain-lainnya. Ini berbicara tentang unsur-unsur tadi ya, dengan penerapan linear permukaan dan ruang ya. Nah, nanti tugas Anda adalah bagaimana mengkombinasikan sistem struktur linear kolom balok, bidang, dan ruang.
core ketiga itu. Ya, nanti saya share di apa namanya? Saya sudah membuat zoologinya, nanti kodenya saya share di grup aja. Oke, sementara itu dulu ya. Ini baterainya habis. Ini contoh-contoh ini ya ada di Wolfgang Schuler ya, sampai beberapa contoh penggunaan untuk nah ini gambar ini barangkali masih kelihatan, adalah yang kanan itu unsur linear ya, terus yang ini adalah padat ya, padat. Ini adalah kombinasi penggunaannya antara struktur rangka atau struktur linear, struktur bidang, dan struktur ruang. Ya, teorinya dari sini, berangkatnya dari sini, kemudian Anda angkat Anda angkat untuk menjadi tugas, ya, menjadi tugas dengan menggunakan 3 gabungan antara ya, mohon maaf, mungkin itu saja secara garis besar yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf sekali pemadamannya nggak bilang-bilang pemadaman listrik sehingga agak mengganggu. Oke, nanti beberapa yang kemarin sudah saya upload di Zoologi, ini juga nanti saya upload di Zoologi dengan pentahapan tugas ya, pentahapan tugas untuk sistem struktur di mana halo, Masih masuk, Pak. Masih masuk ya, oke. Di mana dari ketiga sistem struktur linear, permukaan atau bidang, dan ruang atau core ya, itu menjadi bagian dari
tugas Anda. Nah, bagaimana caranya? Sebagai garis besar begini ya, mungkin cerita dulu. Pertama, ya, Anda mengambil bangunan yang dikatakan sebagai high-rise building, ya, high-rise building, ya, untuk bisa menggunakan ketiga sistem itu paling tidak di atas 30 lantai, ya, 30 lantai, 30 lantai, ya, itu yang menjadi minimal ya, minimal apa namanya ketinggian ya. Saya lebih suka 60 lantai sebenarnya ya, karena sekaligus begini, di stupa kita, stupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu desain high rise building itu terlewatkan, sehingga saya berharap Anda sekalian belajar ya, sekalian belajar bagaimana desain studio perancangan itu jika itu high rise building ya, sehingga saya titip untuk titip di struktur ini gitu ya, itu mengimplementasikan stupa 4 ya, high rise building ya, bukan stupa 4 ya, tapi studio perancangan arsitektur high rise building, karena terlewatkan ya, terlewatkan itu penambahan stupa 7 itu harapannya adalah di stupa 4 atau stupa 5 di SK4 atau SK5 itu ada high rise building ya, kemudian advanced structure ya, di stupanya itu maunya ada high rise building ya. Nah, saya berharap di struktur ini Anda intens betul ya, sekaligus agar di ke depan nanti setelah lulus Anda mungkin membantu ya, membantu menjadi asisten bekerja di sebuah konsultan, kemudian mendesain high rise building itu ada ilmunya gitu ya. Nah, caranya adalah Anda mendownload sebuah bangunan dengan ketinggian di atas 30 lantai ya. Kemudian Anda menginfill, sekali lagi melatihan infill dengan 3 kategori sistem struktur. Di dalamnya ada struktur linier, combine ya, kemudian struktur bidang, dan struktur ruang. Ketiga itu. Ya, kalau ketiga itu sudah bisa, ya, nanti di studio di SK kedua ada high rise building tetapi big gitu ya. Jadi tidak hanya tinggi tetapi dia besar. Ya. Kalau tinggi saja single building mungkin cukup dengan pondasi dalam kemudian meninggi. Nah, padahal kan tidak hanya tinggi sekarang ya. Jadi besar ya, melebar dan tinggi. Ya, tidak bisa kalau melebar tinggi kemudian strukturnya itu dicampur ya asal aja digabung. Kolom dan balok semua digabung, oh enggak bisa. Itu enggak bisa. Nah, ada caranya yang disebut dengan bundel. Ya, bundel itu ya, bahasa Inggrisnya juga bundle gitu ya. Dibundel nanti. Nah, bagaimana cara membundelnya itu di tugas keduanya di pertengahan SK kedua. Ya. Pertama ini adalah mengkombinasikan struktur linier, struktur bidang, dan struktur ruang. Ya, kalau linear frame, ya space frame, rigid frame itu sudah biasa. Ya, sudah biasa kita lihat di sekitar kita, tetapi yang bagaimana dengan core itu yang jarang kita lihat. Ya, jarang kita lihat. Itu biasanya untuk bangunan-bangunan high rise building. Oke, mohon maaf sekali itu ya, karena memang gambar-gambar yang harus saya tayangkan untuk menjelaskan ternyata kendala listrik yang belum nyala sampai sekarang, sehingga kurang lebih
Alhamdulillah 1 jam bisa saya sampaikan untuk struktur yang lazim ya di high-rise building. Oke, gitu saja. Jangan lupa presensi ya, presensi. Nanti itu saya upload di Zoologi dan kode aksesnya nanti saya bagikan. Oke, mohon maaf mungkin pertanyaan disimpan dulu ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri dulu. Mohon maaf sekali lagi untuk kendala teknis ini. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.